Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li majdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan waktu duha ini di Kota Gede. Kota Gede, kecamatannya Kota Gede. Kalau kabupatennya ini masuk Kodia, Kota Ahmadiyah, Yogyakarta. Jadi saya tadi kesini melintasi 3 kabupaten, Sleman, Bantul, masuk lagi ke Kota Gede. Jauh sekali ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, pernah ada seseorang yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam yang demikian banyak, ini bagaimana cara kita untuk bisa mengamalkan dengan maksimal? Karena banyak orang yang terkadang keberatan, harus sholat, harus puasa, belum lagi aturan A, aturan B, aturan C, dan seterusnya. Sehingga nampaknya sulit sekali bagi kita untuk bisa melaksanakan syariat Islam ini dengan baik. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala syai'in atasabbathu bihi." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang bisa aku jadikan sebagai pegangan sehari-hari agar terasa ringan untuk melaksanakan syariat Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pesan yang sederhana, mudah dihafal tapi mungkin berat untuk dirutinkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Kenapa orang yang lisannya selalu basah dengan zikrullah, dia bisa diringankan untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang demikian banyak? Karena yang namanya cinta itu diawali dari pembiasaan. Sehingga kita bisa mencintai Allah, membangkitkan cinta seorang hamba kepada Allah dengan cara rajin menyebut nama Allah. Dengan dermimil dzikir, memperbanyak nyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah, ini akan bisa memicu cinta seorang hamba kepada Allah. Cinta diawali dari apa? Pembiasaan. Makanya ada istilah weting tresno jalaran saka sutrisno. Jalaran saka kulino. Sehingga kalau Anda membiasakan diri untuk banyak menyebut nama Allah, ini bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah. Dan kalau orang itu sudah sangat mencintai Allah, maka akan terasa ringan untuk beribadah kepada Allah, terasa ringan untuk melakukan ketaatan A, melakukan ketaatan B, karena cinta dia kepada Allah sangat tinggi. Makanya kita sarankan ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh jamaah ketika sedang menunggu ustaz? Arisan, COD-an, tawar-menawar barang, janjian makan, janjian mau healing bareng, apalagi? Subhanallah. Ini jumlahnya berapa, Mas? Ada sampai 1000? Enggak sampai. Tapi kayaknya suaranya seperti 2000 orang. Ributnya Masya Allah. Makanya mungkin sebagai pembelajaran ya, coba dalam situasi walaupun ini tidak di masjid, mungkin dengan pembiasaan ketika kajian belum dimulai Anda berzikir atau membaca buku yang sudah ada di depan masing-masing, agar nanti bisa lebih maksimal kita belajar.
Baik, kita mau mengkaji buku yang judulnya Mata Menata Wanita. Ini untuk yang ketiga, buku ini dibedah. Pertama, bedah buku ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Mutia. Yang kedua, buku ini kami bedah di Jakarta belum lama ini, akhir dari bulan Desember. Kemudian kali ini di masjid atau di Majelis Taklim Soleha Sofia. Mana? Sofia Soleha. Baik. Dan barangkali ada sebagian di antara peserta yang sudah mengikuti sebelumnya. Kok materinya sama? Tidak masalah, karena ilmu itu diulang, tidak ada istilah membosankan. Kalau dagelan diulang, dengar pertama terkesan lucu, dengar kedua sudah hambar. Tapi kalau ilmu ketika diulang, pertama didengar menarik, kedua didengar makin menarik. Sekarang kita akan lihat di pengantar. Bani Israel gagal dengan ujian pertamanya, disebabkan karena mereka tidak bisa mendidik wanita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Waspadalah kamu ketika berinteraksi dengan dunia. Waspadalah kamu ketika berinteraksi dengan dunia. Wattaqun nisa, dan waspadalah ketika berinteraksi dengan lawan jenis, dengan wanita. Ini kok mati kenapa? Ini tadi bisa nyala. Coba Mas. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena fitnah pertama kali yang dialami oleh Bani Israel disebabkan mereka gagal dalam mendidik wanita. Maka wanita mendapatkan porsi lebih serius untuk dididik dalam Islam, agar pengalaman pahit yang pernah dialami oleh Bani Israel tidak berulang terjadi. Ya, sehingga gara-gara fitnah wanita mikrofonnya mati ya. Bukan maksud itu. Ini kok mati? Kesenggol nggak tadi? Enggak. Oh, enggak. Bismillah. Bismillah, subhanallah. Ini ada Bismillah, subhanallah. Cek, bismillah. Bismillah. Oke, nyuwun sewu Pak. Ini belum bisa. Sudah keluar suara yang di sini? Belum. Nah, monggo. Serahkan kepada ahlinya. Monggo Pak, jenengan teng mriki. Yang penting sudah bisa keluar suara. Jadi agar pengalaman pahit sejarah yang pernah dialami oleh Bani Israel tidak berulang pada umat Nabi Muhammad SAW, maka wanita mendapatkan porsi pendidikan yang lebih dibandingkan laki-laki. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Hujurat. Ya, coba Anda buka surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, berkaitan dengan larangan menghina orang lain. La yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah sekelompok kaum menghina kaum yang lain, bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Ya, coba lihat di sini. Surat An-Nisa, Al-Hujurat ayat 11. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah sekelompok orang menghina kelompok yang lain. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala nisaun min nisain, dan jangan sampai wanita menghina wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun, bisa jadi wanita yang dihina, bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Maksudnya begini, di surat Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang larangan satu kaum jangan menyerang kaum yang lain. Begini ya, satu kaum jangan menghina kaum yang lain. Lalu Allah mengatakan wanita jangan menghina wanita yang lain. Padahal wanita ini kan bagian dari kaum, ya enggak? Karena kaum itu mencakup laki dan perempuan. Ini yang disebutkan oleh para ulama dzikrul khas ba'dal am. Disebutkan konteks yang lebih sempit, disebutkan objek yang lebih sempit setelah disebutkan objek yang cakupannya lebih luas. Kita ulang ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, dan jangan pula wanita menghina wanita yang lain. Padahal yang namanya wanita itu kan bagian dari apa? Kaum. Karena kaum itu sekelompok masyarakat mencakup laki dan perempuan. Tapi di sini diulang oleh Allah, janganlah wanita menghina wanita yang lain. Ini yang disebut apa tadi? Dzikrul khas ba'dal am. Menyebutkan redaksi yang lebih khusus, yang lebih sempit cakupannya setelah disebutkan redaksi yang lebih umum, lebih luas cakupannya. Dan ketika ada bentuk dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang lebih khusus setelah penyebutan yang lebih umum, menunjukkan adanya perhatian lebih untuk yang dikhususkan tadi. Dipahami ya? Nah, ternyata yang dikhususkan ini siapa? Wanita. Ini membuktikan bahasanya pendidikan untuk wanita diberikan lebih dalam syariat agama Islam agar tidak terjadi potensi pelanggaran sebagaimana yang pernah terjadi di kalangan Bani Israel. Sejarah buruk tentang umat masa silam diceritakan oleh Nabi SAW baik dalam Al-Quran maupun hadis beliau, agar menjadi peringatan bagi umat Nabi Muhammad SAW, kau jangan ikutan seperti mereka. Makanya kita nggak boleh untuk tiru-tiru Yahudi dan Nasrani. Ada banyak sekali dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai haramnya larangan keras untuk tiru-tiru Yahudi dan Nasrani. Sampai setiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa manusia yang dimurkai oleh Allah itu? Yang dimaksud dengan ad-dhalin itu siapa? Yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim itu siapa? Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan ad-dhalin Nasrani. Kita berdoa kepada Allah agar tidak dikumpulkan bersama al-maghdub alaihim, manusia yang dimurkai. Ini adalah Yahudi. Tafsir ini dari mana Pak? Dari Nabi SAW. Sehingga ini termasuk tafsir Nabawi. Sedangkan ad-dhalin, yang dimaksud dengan ad-dhalin adalah Nasrani. Maka kaum muslimin jangan ikutan Yahudi dan Nasrani, sebab mereka ini manusia yang dicela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Fatihah. Dan bahkan kita diminta untuk berdoa kepada Allah dalam sehari semalam minimal 17 kali, kau berlindung dari potensi jahat mereka. Makanya saya mau tanya, boleh nggak muslim mengucapkan selamat Natal?
Tolong dicatat baik-baik ya. Nyatetnya jangan di kertas, di hati. Muslim dilarang mengucapkan selamat hari raya orang lain, karena kita punya perayaan sendiri. Walaupun kita nggak boleh ganggu orang lain ketika merayakan aneka perayaan agamanya, tapi memberikan ucapan selamat ini masuk larangan. Baik, selanjutnya, mewaspadai fitnah karena wanita dimulai dari edukasi dan memberi pembelajaran kepada mereka tentang aturan syariat bagi para wanita. Karena alasan inilah buku ini ditulis untuk dijadikan sebagai modul workshop sehari woman class. Jadi kita buat satu kelas khusus bagi wanita, bagaimana agar mereka bisa belajar tentang fikih wanita, tapi sifatnya hanya catatan-catatan khusus. Buku ini bukan buku fikih wanita yang membahas lengkap tentang hukum-hukum ibadah wanita. Buku ini sebatas catatan ringan yang penting dipahami wanita terkait aktivitas mereka sehari-hari. Ada beberapa pesan utama dalam buku ini berkaitan dengan aktivitas sehari-hari wanita. Saya sebutkan ada 7 kajian ya. Mulai dari mengacau wanita sempurna, wanita ketika beribadah, wanita bersama keluarga, wanita karir dan pekerja, wanita tahta dan harta, wanita tutup mata, wanita hingga tua renta. Kalau wanita tutup mata ini bahas apa? Kita bahas tentang masalah aurat dan penekanan tentang menutup aurat. Kemudian wanita hingga tua renta, ini bagaimana seorang wanita yang sudah lanjut usia agar dia bisa menggapai husnul khatimah. Walhamdulillah, buku ini baru ya, ditulis di Jumadil Akhirah tahun 47, sekarang Rajab tahun 47. Jadi belum ada 1 bulan. Baru bulan Jumadil Akhirah kemarin bagian akhir. Baik, sekarang kita langsung masuk yang pertama. Nanti akan dibacakan oleh Mas Tingkir agar Bapak Ibu semuanya bisa menyimak di buku yang sudah tersedia, sambil nanti kita berikan beberapa catatan. Tafadhol. Bisa? Coba. Ya, baca dulu aja. Tidak fungsi. Cukup. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamala minar rijali katsirun, walam yakmul minan nisa'i illa Maryamu bintu Imrana wa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli saridi 'ala sairi at-ta'ami." Banyak laki-laki yang mencapai kesempurnaan, tetapi tidak ada perempuan yang mencapai kesempurnaan kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah istri Firaun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita lainnya adalah seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh jenis makanan. Hadis Bukhari 3769 dan Muslim 2431. Lanjut. Baik, coba kita fokus di hadis tadi. Nabi SAW menyebutkan, lelaki yang sempurna itu banyak. Siapa lelaki yang sempurna di sini? Para nabi. Para nabi jumlahnya banyak atau sedikit? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Banyak sekali ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan 124.000. Ya, Anda bisa bayangkan ya, dari mulai manusia pertama yaitu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW memakan rentang waktu yang demikian panjang.
Demikian panjang itu Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia dengan deretan para nabi. Jumlahnya 124.000. Dari 124.000 itu yang jadi rasul ada berapa? 315. Sedangkan yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an hanya ada 25. Kita ulangi ya. Ada 124.000 nabi, yang jadi rasul 300 sekian belas, dalam riwayat yang lain disebutkan 315, dan yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya 25. Berarti yang enggak disebutkan banyak, Pak, banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada banyak rasul yang kami ceritakan kepadamu, dan ada banyak rasul yang kami tidak pernah ceritakan kepadamu. Maka tidak semua perjuangan besar orang soleh itu harus dikenang dalam sejarah. Banyak sekali para rasul yang sejarahnya tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakmul minan nisa, sementara tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Firaun. Ya. Kenapa, Pak? Mereka adalah wanita yang perjuangannya luar biasa. Dan para ulama menjelaskan sempurna di sini adalah sempurna dari sisi akhlaknya. Kalau fisiknya sama seperti yang lain, secara fisik sama seperti yang lain. Sehingga Maryam tidak bisa terbang, Maryam tidak bisa ngilang, Maryam tidak bisa makan beling. Beliau manusia seperti umumnya wanita. Demikian pula para nabi. Mereka diberi oleh Allah keistimewaan berupa mukjizat. Namun itu tidak bisa ditiru yang lain. Baik. Nah, sekarang Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam. Ujian berat apa yang dialami oleh Maryam? Apa ujian berat yang dialami oleh Maryam? Seorang wanita yang menjaga kehormatan, tapi beliau hamil di luar perkawinan. Allah jadikan sebagai salah satu tanda kuasanya, di mana Dia bisa menciptakan manusia punya ibu enggak punya bapak. Sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan manusia tidak punya ibu, tidak punya bapak. Maka proses penciptaan manusia ada 4. Yang pertama apa? Tercipta tanpa ibu, tanpa bapak. Siapa beliau? Adam. Tercipta punya bapak enggak punya ibu. Siapa beliau? Hawa, istrinya Adam. Tercipta punya ibu enggak punya bapak. Siapa beliau? Isa bin Maryam. Tercipta punya ibu enggak punya bapak. Itu adalah kita semua. Sehingga sempurnalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian penciptaan manusia. Nah, berkaitan dengan fenomena Maryam, manusia terpecah menjadi 3 agama. Yang pertama, mereka mengatakan Maryam berzina, sehingga mereka menuduh Nabi Isa itu anak hasil zina. Maka mereka mengatakan Nabi Isa tidak layak jadi nabi karena anak hasil zina enggak boleh jadi nabi. Ini keyakinan Yahudi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima, dan mereka telah menuduh Maryam dengan tuduhan yang besar, yaitu mengatakan Maryam berzina. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Maryam wanita suci, dia tidak pernah kawin dengan manusia sama sekali, dan Nabi Isa terlahir karena Allah sebagai bapaknya. Maka dia meyakini adanya Tuhan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Dan dalam Al-Quran Allah telah menegaskan manusia yang punya keyakinan seperti ini telah kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3 unsur Trinitas. Ya. Nah, mereka kesulitan untuk memahami bagaimana mungkin ada manusia yang terlahir tidak punya bapak kalau bukan bapaknya adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak
dan tidak punya bapak. Sebab dalam ajaran agama kesyirikan, mereka itu meyakini Tuhan itu punya nasab. Makanya orang musyrik pernah datang kepada Nabi SAW minta cerita, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Wahai Muhammad, nasab Tuhanmu itu kayak apa sih? Allah itu bin siapa? Masya Allah. Itu jahatnya orang musyrikin. Sehingga mereka sampai tanya kepada Nabi SAW, Allah itu bin siapa? Allah bin siapa? Bin siapa? Tuhan itu punya nasab. Menurut keyakinan siapa? Musyrikin. Dan kaum muslimin mendapatkan satu prinsip, Tuhan itu ahad, sehingga dia tidak punya anak, karena kalau dia punya anak berarti dia nanti mati sehingga dilanjutkan oleh anaknya. Maka karena Tuhan tidak butuh penerus, dia tidak boleh punya anak. Walam yakul lahu sahibah, dan dia tidak punya istri. Baik, dalam situasi itulah Maryam radhiyallahu anha menjadi tanda kuasa Allah. Dalam kandungannya Allah ciptakan seorang bayi tanpa punya, yang terlahir tanpa ada seorang lelaki. Lalu kemudian keyakinan yang ketiga adalah keyakinan kaum muslimin, bahwasanya Maryam wanita suci. Nabi Isa terlahir atas kuasa Allah. Dia menciptakan manusia punya ibu, enggak punya bapak, sebagaimana dia kuasa menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa bapak. Karena itu antara kita dengan orang Nasrani ada satu kata sepakat. Apa itu? Sama-sama mengatakan Maryam wanita suci. Sedangkan mereka dengan Yahudi bedanya, mereka menuduh, Yahudi menuduh Maryam wanita pezina, dan Nasrani mengatakan Maryam wanita suci. Makanya Maryam termasuk wanita terhormat di Nasrani, sebagaimana Maryam juga wanita terhormat di kalangan kaum muslimin. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Maryam di surat Maryam, tentang bagaimana sedihnya Maryam pada saat beliau hamil dan mau melahirkan anaknya. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dorongan mau melahirkan itu sampai mendesak Maryam hingga nyender di bawah pohon kurma. Qalat, di saat itulah beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Sampai berangan-angan apa? Ingin mati. Karena enggak kuat menanggung derita rasa malu, saya harus ngomong apa di masyarakat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk puasa bisu. Sehingga Allah katakan di sini, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalau kamu ketemu siapapun, maka ucapkan, aku bernazar untuk puasa kepada Allah dan aku tidak akan bicara kepada siapapun. Puasa bisu. Sehingga mogok bicara itu termasuk di antara perintah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Apakah masih berlaku Pak zaman sekarang? Sehingga ibu-ibu kalau lagi berantem sama suaminya, apa yang dilakukan? Puasa bisu. Kenapa? Niru Maryam. Masya Allah. Ini juga nggak berlaku. Yang seperti ini hanya khusus untuk syariat di masa silam. Kalau syariat di masa sekarang tidak ada bentuk puasa bisu. Nah, tapi wanita zaman sekarang kayak gitu Pak. Begitu lagi punya masalah sama suaminya, langsung mlebu kamar, dikunci, blesek, mengkurep, merem, mogok bicara. Taib. Kenapa Maryam diperintahkan oleh Allah untuk diam? Karena percuma saja beliau bicara menjelaskan gak bakalan ada yang bisa percaya. Maka beliau perintahkan, nanti kalau kamu ketemu siapapun jangan bicara. Nah, di sini ada satu mukjizat atau satu karomah yang Allah berikan kepada Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Lihat di ayat 25. Goyangkanlah
batang pohon kurma ini, tusaqit alaiki, maka akan berjatuhan kepadamu rutoban janiya, rutop yang matang. Rutop itu apa? Kurma muda. Kurma muda dengan kurma tua, lebih sulit mana untuk rontok? Yang muda. Tapi subhanallah, Maryam yang hamil, ketika beliau menggoyangkan pohon kurma itu bergoyang sampai rontok rutop-rutopnya. Coba misalnya bapak-bapak lelaki yang kuat disuruh goyang pohon kelapa, bukan pohon kelapa yang goyang, dia yang bergoyang. Kok Maryam bisa, Pak? Ini mukjizat. Sehingga bisa nggak wanita hamil tua zaman sekarang mau niru seperti ini? Datang ke pohon kelapa terus digoyang-goyang, kamu ngapain? Niru Maryam. Ya, kamu nggak perlu seperti itu, karena ini adalah atau karomah, dan karomah ini atas perintah dari Allah, sehingga Allah berikan berupa nutrisi yang baik bagi wanita yang hamil tua, yaitu rutop. Ya, makanya ibu-ibu yang sedang hamil tua bolehlah makan rutop, karena ini salah satu di antara nutrisi yang dipilihkan oleh Allah untuk Maryam. Rutop itu adanya kapan, Pak? Rutop itu adanya di musim panas. Jadi kira-kira bulan Juli, Agustus itulah ada rutop. Kalau Desember ini musim salju. Jadi Desember tidak ada rutop, sebab musim dingin, kurma belum berbunga. Kurma baru berbunga kalau sudah musim panas. Makanya menyebut bahwasanya Nabi Isa lahir di bulan Desember ini salah tanggal. Ya. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Lalu sekarang kita ke Asia. Tolong diperhatikan ya, namanya Asia bukan Aisyah. Asia wanita sempurna. Kenapa beliau wanita sempurna? Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Asia luar biasa. Saat Nabi Musa alaihissalam berdakwah, Asia beriman kepada Musa. Maka ketika itu ada dua pilihan. Pilihan pertama, bertahan menjadi permaisurinya Fir'aun, bisa menikmati istana dan berikut seluruh fasilitasnya. Tapi syaratnya satu, kufur kepada Musa. Pilihan yang kedua, beriman kepada Musa, namun dia harus dikeluarkan dari istana. Gagal untuk jadi permaisuri, tidak bisa menikmati indahnya fasilitas negara, bahkan dia harus dihukum sampai mati. Tapi subhanallah, wanita mulia ini pilih yang mana? Yang kedua. Sehingga beliau rela, nggak apa-apa, nggak jadi permaisurinya Fir'aun, tidak masalah tidak menikmati fasilitas negara, tidak masalah harus dihukum, bahkan walaupun sampai mati. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Buatkan untukku ya Allah sebuah istana di surga. Aku kehilangan istana di dunia, maka aku minta kepadamu untuk bisa mendapatkan istana di surga. Nah, seperti itulah cara untuk ngelerem batin. Kalau kita tidak memiliki sebuah kenikmatan di dunia, mintalah kepada Allah di surga. Contoh ya, misalnya apa yang membuat manusia itu tidak bahagia? Ketika dia mengharapkan apa yang tidak dia miliki. Tetangganya punya, dia nggak punya, ya. Saudaranya punya, tapi dia nggak punya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meredam keinginan batin yang terlalu tinggi itu? Lihatlah kepada yang lebih rendah daripada kamu, jangan lihat kepada yang lebih tinggi. Maka dalam urusan dunia Nabi SAW menyarankan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang lebih rendah daripada kamu, jangan lihat kepada yang lebih tinggi. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Sehingga kalau lihat orang, lihatlah ke arah sepatunya. Bukan kayak gitu maksudnya, Pak. Oh iya, maksudnya adalah lihat kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Tujuannya apa tadi? Apa tujuannya? Kalau Anda menjawab bersyukur, ini salah.
Manusia dalam menyikapi nikmat ada 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi syukur. Tingkatan di bawahnya hambar. Tingkatan paling rendah meremehkan. Yang diminta Nabi SAW, lihatlah kepada yang lebih rendah dibandingkan kamu dalam masalah nikmat dunia. Tujuannya agar kamu tidak meremehkan nikmat yang telah kau miliki. Karena kalau orang sudah nggak bisa bersyukur, minimal jangan sampai meremehkan. Apa yang terjadi ketika meremehkan? Dia mungkin sambil menghina nikmat yang Allah berikan kepadanya, melecehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan seterusnya. Contoh sederhana ya, barangkali hal ini juga perlu diwaspadai. Dilakukanlah reuni sekolah setelah 30 tahun nggak ketemu. Sudah? Begitu pulang, istrinya langsung batin, bojoku kok wis tua. Kenapa dia sampai batin seperti itu? Ngelirik bojone kancane, gitu kan? Sehingga dulu kita satu kelas, kita satu bangku, tapi wekku wis tua. Itu disebabkan karena dia melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Makanya tolong diwaspadai ya, ketika berinteraksi dengan orang lain, ini bisa menyebabkan orang itu hatinya terpengaruh karena dia melihat nikmat orang lain, rumput tetangga terlihat lebih hijau ya. Selanjutnya, nah kalau kita mengalami seperti itu, mintalah kepada Allah, ya Rabbi, kalaupun saya tidak punya A, saya tidak punya B, saya tidak punya C, aku minta kepadamu, berikan kepadaku yang lebih daripada ini ketika kelak di yaumil qiyamah. Sehingga ngelerem hati kita agar tidak terlalu bernafsu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sekarang langsung kita masuk pada catatan yang pertama, wanita ketika beribadah. Nah, fadhal. Halaman 7. Cek. Wanita ketika beribadah. Berikut beberapa catatan terkait ibadah bagi seorang wanita. Pertama, wanita mendapat perintah ibadah sebagaimana lelaki, karena semua manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inti dari ibadah kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bentuk ibadah ada 2. Yang pertama, menjalankan ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Kedua, mentaati aturan yang Allah tetapkan, baik aturan terkait muamalah, keluarga, berbusana, dan yang lainnya. Wanita diperintahkan untuk beribadah sebagaimana lelaki juga diperintahkan untuk beribadah. Dalil tentang ini ayat yang mungkin sudah sering kita baca ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan inti dari ibadah menjalankan perintah Allah. Maka malaikat sujud kepada Adam itu beribadah kepada siapa? Kenapa kepada Allah? Karena yang memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam adalah Allah. Sehingga yang dilakukan oleh malaikat ketika dia sujud kepada Adam, hakikatnya dia menjalankan perintah Allah. Lalu ibadah itu bentuknya ada 2. Ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual, dan ada ibadah yang bentuknya mentaati aturan. Pertanyaannya, lebih berat mana, ibadah pertama atau kedua? Saya ulangi ya. Ibadah ada berapa? Yang pertama, menjalankan ritual seperti sholat, puasa, baca Quran, dzikir, yasinan, tahlilan. Itu semuanya ibadah ritual. Yang kedua, ada ibadah bentuknya taat aturan, yang halal,
dia ambil, yang haram dia tinggalkan, yang riba dia jauhi, yang terlarang dia tinggalkan. Itu namanya ibadah apa? Taat aturan. Mana yang lebih berat, ibadah pertama atau kedua? Kenapa Anda jawab yang kedua? Ya, nyatanya banyak yang melanggar. Kenyataannya banyak yang melanggar, sehingga nomor 2 ini lebih berat daripada yang pertama. Contohnya apa? Ada wanita yang umroh tanpa mahram. Berarti apa itu? Dia ibadah ritual tapi melanggar aturan. Ada lagi misalnya wanita yang iktikaf tapi nggak izin suaminya. Apa itu? Dia ibadah ritual tapi melanggar aturan. Loh, ini kan ibadah Pak Ustadz. Ya, itu ibadah ritual. Tapi ibadah yang kau lakukan ketika melakukan ritual ini dalam keadaan kau melanggar aturan. Dan bisa jadi ibadah ritual yang dilakukan dengan melanggar aturan nggak ada nilainya, dianulir. Apa dalilnya Pak? Kita sebutkan dalilnya. Anda catat, nggak ada di buku ya. Ditulis ya. Ibadah ritual namun orangnya tidak taat aturan bisa jadi tidak dinilai. Berat ya, berat. Dalilnya 1. Ya. Saya ulangi ya. Ibadah ritual tapi orangnya tidak taat aturan bisa jadi tidak dinilai, sehingga percuma saja. Dalilnya sudah? Nyatetnya pakai pulpen atau pakai HP? Pakai pulpen. Yang pertama, orang yang puasa tapi rajin maksiat. Orang yang puasa tapi rajin maksiat, maka yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Mungkin hadis itu sudah sering Anda dengar ya. Nabi SAW pernah mengatakan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Berarti dia nggak dapat pahala Pak? Iya. Kenapa? Karena dia banyak bermaksiat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW juga bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan maksiat ketika puasa, maka Allah enggak butuh puasa yang dia lakukan. Sehingga ibadah ritual tidak dinilai gara-gara yang bersangkutan gagal ibadah taat aturan. Dalil kedua, Anda bisa lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah mendapatkan aduan tentang seorang wanita. Namun wanita ini suka berbuat jahat. Ya, coba kita lihat hadis berikut ini. Wa dzukira la khaira fiha. Ya. Ini ya, coba lihat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mendapatkan aduan dari sahabat. Ya Rasulullah, ada seorang wanita tasumun nahar wa taqumul lail. Siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud. Wa tu'dhi jiranaha, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Qala, kata Nabi SAW, hiya finnar.
dia di neraka. Jadi rajin puasa, rajin tahajud, nyemplung neraka. Kenapa terjadi? Suka menyakiti orang lain. Makanya kalau ada orang yang rajin sholat tapi koruptor, ada nggak? Kok banyak? Di kota gede banyak kayak gitu. Ada orang yang rajin haji, rajin umroh, tapi dia suka berbuat maksiat, banyak. Bahkan dia mungkin bermaksiat di tanah suci. Mohon dicatat baik-baik, ibadah ritual nggak ada artinya jika yang bersangkutan tidak taat aturan. Maka jangan dikira saya sudah banyak tahajud, saya sudah punya puasa sunnah, tapi dia nggak bisa jaga lisannya, senengannya gerenengi tonggone. Ya. Kalau ibu-ibu masa silam ya, begitu sudah selesai resik-resik, selesai masak, terus dia dolan ke tempat tetangga. Ngapain? Petan. Apa yang dicari ketika petan? Tumone tanggane. Ya. Sehingga dia ngerenengi tonggo kanan, tonggo kiwa, dan seterusnya. Makanya bahaya kalau orang itu suka bergaul dengan orang lain tapi tidak bisa jaga lisan. Itu konteks dulu. Wah, sekarang kutu sudah tidak ada, Pak. Tapi gerenengan nganggo HP. Nah, ini rajin ibadah ritual tapi gagal ibadah taat aturan. Makanya tidak semua bentuk ibadah ritual itu hebat bagi sebagian orang. Karena terkadang ada orang yang dia bisa melakukan ibadah ritual tapi kenyataannya dia gagal ibadah taat aturan. Sudah, dalil yang ketiga. Ya. Yang pertama kan puasa tadi. Yang kedua hadis ini tadi ya. Ada wanita yang rajin puasa, rajin tahajud, tapi dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Masuk neraka. Penyebabnya apa? Suka menyakiti tetangga. Yang ketiga, dalil ketiga ya. Iblis itu dulu rajin ibadah ritual. Tapi begitu dia nggak taat aturan, hilang semuanya. Iblis itu dulu rajin ibadah ritual. Apa buktinya? Sampai dia dikumpulkan bersama malaikat. Sehingga saking rajinnya dia beribadah, sampai kumpulnya iblis itu bukan dengan jin. Iblis itu jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Terbuat dari api. Sehingga saat dia ditanya oleh Allah, kenapa kau enggak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka dia sendiri mengakui kalau dirinya dari api. Sehingga dia jin bukan malaikat. Kalau malaikat tercipta dari apa? Cahaya, bukan api. Baik. Begitu iblis gak mau nurut sama perintah Allah, langsung diusir dari surga dan semua ketaatannya gak diberlakukan. Maka sampai kiamat dia selalu dalam posisi kafir dan nanti akan kekal di neraka. Baik, kita lanjutkan sekarang. Lanjut. Yang kedua, pesan perintah dan larangan itu ada dalam penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, setiap orang berkewajiban untuk belajar agar dia bisa mengenali apa saja tugas dia sebagai seorang hamba. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah kitab yang diwahyukan kepadamu. Kemudian juga firman Allah, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nunazzila ilaihim." Ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu al-dzikr, yaitu Al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dari Anas bin Malik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
Setiap muslim wajib belajar untuk bisa mengenali apa saja yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Ada sebagian orang yang komentar kayak gini, itu kelompok apaan sih? Kok isinya cuman kajian? Di sini kajian, sini kajian, sini kajian. Begitu ya? Kapan ibadahnya? Isinya cuman kajian. Sampaikan kepada mereka, yang kau sebut kelompok yang suka kajian-kajian itu, mereka sedang menjalankan perintah Allah untuk mengenali aturan Allah, melaksanakan aturan Allah, di mana banyak orang gagal untuk melakukannya. Maka jangan remehkan yang suka ngaji itu ya. Mereka itu sedang beribadah kepada Allah berupa taat aturan. Yang kau gak bisa melakukannya, kau banyak gagal melakukannya, sehingga ngakunya rajin sholawatan, rajin tahlilan, tapi di saat yang sama buka aurat, suka gerenengan, dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang lain dalam masalah muamalah, di mana dia tidak perhatian berkaitan dengan masalah halal haram. Makanya ibadah pertama dimulai dari apa? Belajar. Ibadah pertama dimulai dari belajar. Sehingga belajar itu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Oleh karena itulah, saat Anda belajar, yakini bahwa Anda sedang beribadah. Oleh karena itu, miliki komitmen, aku belajar untuk mengenal agar aku bisa mengamalkan, bukan hanya sebatas yang penting ketemu kawan ya. Karena sebagian orang ketika kajian itu karena FOMO saja. Nah, yang lain do ngaji, aku ramelu isin ya. Maka itu apa namanya? FOMO ya. Trennya berangkat do ngaji, jilbab besar, tapi dia nggak ada perubahan akhlak. Maka dia belajar bukan dalam rangka untuk bertakwa, tapi lebih karena masalah wawasan. Baik, mana yang lebih sering Anda lakukan? Nyekrol HP atau baca Quran? Dua-duanya? Masya Allah. Coba dibuktikan. Kenapa kita bisa lebih menikmati nyekrol HP daripada baca Quran? Bukan masalah waktu. Anda punya waktu, Anda punya waktu, Anda punya kesempatan, tapi kesempatan itu dipakai untuk nyekrol HP. Itu jawaban teori. Kenyataannya nyekrol HP untuk hiburan, bukan untuk kajian. Jadi kenapa orang begitu bisa menikmati nyekrol HP, tapi dia tidak bisa menikmati baca Quran? Sehingga kalau baca Quran itu rasanya kok suwe, tekan-tekan pucuk. Sampai orang kalau baca Quran kan gini ya, sampai sini ya ditulok, kurang piro? Wah, masih 5 lembar. Dia lihat ujungnya, karena dia nggak betah. Tapi kalau orang nonton sinetron atau nonton sesuatu masih lama, dia nikmati. Begitu sudah sampai ujung, kok udah mau selesai. Subhanallah. Disitulah sebenarnya yang bermasalah adalah hati. Kenapa hati kita tidak bisa menikmati kalamullah? Karena itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tulis ya, lau khasha'at qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Saya ulangi ya, lau khasha'at qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Sudah ditulis? Jika hati kita khusyuk, maka hati kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca kalam Rabb kita. Hati kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca kalamullah.
Jadi dia akan selalu haus untuk membaca kalam Allah kalau hatinya khusyuk. Tapi karena mungkin selera kita tidak ada pada Al-Quran, sehingga Allah jadikan selera kita lebih banyak di hiburan. Jadilah scroll-scroll menjadi kaum rebahan. Ya. Baik. Saya mohon maaf, karena kadang kajian saya sedikit menyinggung, tapi itulah kenyataan. Ya. Kita lanjutkan catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga, wanita mendapat janji yang sama sebagaimana lelaki, sehingga siapapun yang beramal dengan baik akan mendapatkan balasan yang sebanding dengan kualitas amalnya. Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira." Dan siapa saja yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya, baik lelaki maupun wanita punya peluang yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa. Tidak ada istilah bahwa pahala wanita setengah lelaki. Bisa jadi wanita solehah yang bertakwa mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi dibandingkan lelaki yang kurang bertakwa. Baik. Kalau istilah 1:2 itu hanya berlaku di mana, Pak? Pembagian warisan. Kalau amal soleh, ya laki dan perempuan punya peluang yang sama. Sehingga tidak ada istilah ganjarannya wong wedok setengahnya wong lanang, tidak ada. Pahala perempuan itu setengahnya laki-laki, tidak ada istilah demikian. Maka wanita soleha punya pahala yang sebanding dengan lelaki yang soleh sesuai dengan tingkat amalnya. Bahkan seorang Aisyah radhiyallahu anha bisa jadi lebih unggul dibandingkan jutaan lelaki di zaman sekarang. Seorang Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih hebat, lebih unggul, lebih bertakwa dibandingkan ribuan dan jutaan lelaki di masa sekarang. Karena dalam masalah ketaatan dan takwa tidak ada istilah perbedaan gender, tidak ada ya. Semua punya peluang yang sama. Baik. Walhamdulillah. Tinggal selanjutnya, bisa nggak para wanita ini bersaing dengan lelaki? Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, keterbatasan wanita dibandingkan lelaki ketika di dunia menyebabkan kuantitas ibadah mereka tidak lebih banyak dibandingkan lelaki, terutama karena haid, sehingga mereka tidak bisa sholat. Dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba min lubbi min kunna qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wa dini." Aku tidak pernah melihat kaum yang kurang akal dan agamanya namun mampu mengalahkan laki-laki yang berakal seperti kalian, wahai para wanita. Ada seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksud kekurangan akal dan agama itu?" Beliau menjawab, "Qala amma nuqsanu al-aqli fashahadatu imrataini ta'tilu shahadata rajulin fahadha nuqsanul aqli wa tamkusul layaliya ma tusalli wa tuftiru fi ramadana fahadha nuqsanud dini." Adapun kekurangan akal adalah karena persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Itulah yang dimaksud kekurangan akal. Sedangkan kekurangan agama adalah karena kalian tidak sholat beberapa malam ketika haid, dan kalian tidak puasa di bulan Ramadan karena haid. Itulah kekurangan agama. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi kalahnya wanita dibandingkan lelaki di mana? Kuantitas, bukan kualitas. Maka seorang wanita dalam keadaan ketika dia mengalami haid, dia nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, walaupun puasa harus diqadha. Ini yang membuat wanita tidak lebih banyak jumlah ibadahnya dibandingkan lelaki. Karena itu saya kasih nasihat ketika haid ya.
kalau wanita sedang haid, satu, ketika Anda di posisi kurang ibadahnya, hendaknya berusaha menjalankan ibadah dengan berkualitas. Wanita boleh saja kalah jumlah, tapi jangan sampai kalah nilai. Sehingga mumpung kalau nggak lagi haid, maksimalkan. Mumpung tidak lagi haid, maksimalkan. Jadi kalau sholat serius. Tapi nggak ke masjid ya Pak? Nggak apa-apa, nggak ke masjid. Anda bisa ibadah di rumah, tapi berusaha untuk khusyuk dengan baik, ibadahnya disesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai gara-gara tidak ke masjid, sholat isyaknya jam berapa? Jam 10 wis ngantuk itu Pak, angap-angop. Sholat kok angap-angop? Loh kan saya nggak wajib berjamaah. Iya, tapi kalau kamu menunda sampai pada ngantuk baru sholat, ini salah. Ya, seharusnya gimana? Kenapa nggak dari tadi? Tadi WA-WA-an nih Pak. Masya Allah. Padahal sebenarnya tidak lebih urgent untuk dia sholat di awal waktu. Termasuk juga misalnya ya, sholat duhur. Biasanya Anda sholat duhur jam berapa? Tidur dulu Pak Ustaz. Jam 2:30 baru bangun. Masya Allah. Masya Allah. Iya Pak, kalau saya sholat tepat adzan itu ngantuk ya Pak. Akhirnya tidur dulu. Ya sudah, kalau tidur dulu tapi Anda pasang pengaman silahkan. Karena kalau nggak pasang pengaman nanti kebablasan sehingga nggak sholat. Maka perlu pesan sama suaminya kalau ada di rumah, atau sama anaknya, atau sama siapapun yang ada di rumah, alarm nyala, pengaman dipasang. Sampaikan ke mereka, aku tak turu sik ya. Nanti kalau nggak bangun-bangun, silakan dimandikan, dikafani di sana. Yang kedua, upayakan saat haid tetap melakukan ibadah yang boleh dilakukan ketika haid. Contohnya zikir ya. Wanita haid boleh zikir nggak? Boleh. Contoh yang lain, dengerin kajian, baca kitab yang bermanfaat. Contoh yang lain, mendengarkan Al-Quran dan seterusnya. Sehingga manfaatkan dalam posisi ketika Anda tidak bisa sholat, jangan bermalas-malasan. Aku kalah dengan mereka karena aku nggak bisa sholat, tapi aku tidak lupa untuk selalu zikir. Sehingga Anda melakukan aktivitas ibadah pengganti yang tidak bisa Anda kerjakan. Dengan banyak apa? Berzikir. Haid bukan waktunya untuk membiarkan diri Anda bermalas-malasan. Begitu ya? Karena biasanya wanita kalau sudah haid ngapain? Hah? Ngapain? Tiduran, malas-malasan. Yang lain sedang puasa, dia nyantai. Kenapa tidak dia isi dengan yang lain? Sudah tahu dia kalah jumlah, seharusnya dia isi dengan yang lain. Tadi ya, memperbanyak zikir salah satu di antara amalan yang bisa membuat kita lebih mencintai Allah. Selanjutnya, ibadah ketika haid. Yang kelima, ibadah ketika haid. Islam tidak melarang umatnya untuk beribadah selama tidak melanggar aturan. Karena setiap manusia dituntut untuk menjalankan ibadah selama hayat masih dikandung badan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama tafsir sepakat bahwa makna kata al-yaqin pada ayat di atas adalah kematian. Tak terkecuali wanita haid. Islam tidaklah melarang mereka untuk melakukan semua ibadah. Hanya saja ada sebagian ibadah yang dilarang untuk dilakukan dalam kondisi haid. Artinya wanita haid masih bisa melakukan amalan ibadah selain amalan yang dilarang dalam syariat. Selanjutnya, apa saja amalan yang nggak boleh dilakukan ketika wanita haid? Di sini saya sebutkan salat, kemudian puasa. Dan ini dengan ijma' kaum muslimin. Nabi SAW sendiri juga mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah kalau wanita lagi haid mereka enggak boleh salat, enggak boleh puasa? Fadzalika nuqsanu diniha. Itulah kekurangan sisi agama wanita. Sudah? Kemudian tawaf di Ka'bah enggak boleh ya.
Kalau sudah berangkat umroh tapi haid gimana Pak? Nunggu di hotel. Jadi misalnya dari Madinah besok mau ke Mekah. Hari ini di Madinah, besok mau ke Mekah. Hari ini haid. Sedih nggak kira-kira? Sedih campur stres ya. Arab njaluk balik duit ya raya iso. Jadi banyak wanita yang bingung ketika dia mengalami haid padahal besok mau umroh. Sudahlah, Anda nggak usah bingung. Ini pernah terjadi pada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu tidak hanya umroh, bahkan beliau haji. Waktu itu apa? Haji. Aisyah radhiyallahu anha berangkat dari Madinah itu suci. Begitu sampai di daerah namanya Sarif, tinggal sak pelintengan sampai Mekah. Aisyah mengalami haid. Hanya tinggal jarak sekian kilo sudah sampai Mekah, Aisyah mengalami haid. Akhirnya beliau nangis karena beliau khawatir tidak bisa mengikuti kegiatan haji bersama Nabi SAW. Tapi Masya Allah, Nabi SAW menenangkan Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, innaha syai'un katabahallahu ala banati Adam. Haid itu kejadian yang Allah tetapkan kepada semua putri Adam. Kau nggak usah khawatir. Yang haid tidak cuma kamu, wanita yang lain juga mengalami haid. Lalu beliau sampaikan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baitil atiq. Kamu boleh lakukan apapun sesuai yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali satu, kau tidak boleh tawaf. Jadi kalau wanita haid misalnya hari ini haid, besok mau berangkat ke Mekah, nanti ikut bareng-bareng ke Dzul Hulaifah, ke Bir Ali ya, ngambil apa? Miqat. Terus gimana Pak? Langsung ihlal untuk umrah. Labbaik Allahumma umratan. Loh kan saya lagi haid Pak. Wanita haid boleh umrah, tapi tidak boleh tawaf. Bedanya apa? Umrah itu rangkaian ibadah, salah satunya tawaf. Nah, sehingga dia boleh melakukan semua rangkaian ibadah ini kecuali tawaf. Paham ya? Nah, begitu dia berangkat sampai di kota Mekah, kan rombongan nanti tawaf dulu. Karena dia belum suci, maka dia nggak boleh tawaf. Lalu apa yang dikerjakan? Silahkan tunggu di hotel. Tapi dalam posisi ini Anda sedang ihram, sehingga semua larangan ihram wajib dijauhi. Nggak boleh pakai sabun wangi, tidak boleh pakai parfum, boleh mandi tapi tanpa sabun yang harum atau wangian apapun, boleh ganti baju, tapi tidak boleh pakai parfum. Sudah? Nanti setelah haidnya suci, sudah putus, nah silakan nanti tawaf. Selesai tawaf, sa'i, tahallul selesai. Sehingga dia tidak perlu keluar ke miqat lagi, karena dia sudah berada di mana? Di tanah suci. Baik. Lalu menyentuh mushaf, wanita haid tidak boleh. Mungkin ini sudah sering dijelaskan oleh Ustadz Abdul ya, jadi saya tidak perlu untuk mengulang. Kemudian iktikaf, wanita haid juga nggak boleh. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wanita haid dilarang iktikaf. Kalau kajian di masjid Pak, kan itu butuh waktu 1-2 jam untuk bertahan di masjid. Apakah wanita haid boleh? Jumhur ulama melarang. Jumhur ulama melarang. Meskipun ada juga yang membolehkan. Ya, seperti Imam Al-Muzani, salah satu muridnya Imam Syafi'i. Demikian pula pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Sudah? Kemudian hubungan badan tidak boleh. Nah, sisi yang lain masih banyak yang dibolehkan untuk wanita haid, seperti membaca Al-Quran tanpa menyentuh lembaran mushaf. Kemudian boleh menyentuh ponsel atau tablet yang ada konten Qur'annya, karena benda semacam ini tidak dihukumi Al-Quran. Sehingga bagi wanita haid, jika ingin tetap menjaga rutinitas baca Al-Quran, sementara dia tidak memiliki hafalan, maka bisa menggunakan bantuan alat atau komputer. Yang ketiga, berzikir dan berdoa baik terkait waktu tertentu, misalnya zikir setelah adzan, doa setelah makan, memakai baju, masuk toilet dan seterusnya, tetap dijaga baik-baik. Yang keempat, memperbanyak zikir mutlak, seperti membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kalimat thayyibah yang lainnya.
Yang kelima, belajar ilmu agama, membaca buku-buku Islam, mendengarkan ceramah, bacaan Al-Quran, bersedekah, berinfak, menyampaikan kajian dan yang lainnya. Masih banyak amalan soleh yang bisa dilakukan wanita haid. Baik. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi wanita haid untuk ketinggalan dalam beramal. Kalaupun dia nggak bisa sholat, masih ada peluang amal yang lain. Walhamdulillah. Selanjutnya, kita sampai jam berapa? Kalau di 10.30. 10.30. Ini kurang 10 menit. Ya. Hah? Jadi saya tidak boleh melanggar aturan. Melakukan ritual sambil melanggar aturan itu dilarang. Karena kan sebagian dari ibu-ibu pamit ke suaminya itu sampai jam 10:30 kajiannya, terus pulang. Walaupun nanti bisa jadi dia ngeloyong, wah keliling-keliling dulu sampai rumah jam 3. Tapi Ustadz sudah nggak boleh disalahkan karena kajiannya sudah sampai 10:30. Gitu. Mulainya telat. Baik, tambahkan 10 menit. Baik, yang keenam, pada asalnya tata cara ibadah wanita sama sebagaimana tata cara ibadah lelaki, kecuali jika ada dalil yang menjelaskan perbedaannya, baik terkait tata cara sholat, puasa, manasik haji maupun umroh. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia dan beliau mengerjakan tata cara ibadah berlaku untuk semuanya. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Baik, hasbukum, cukup ya. Jadi pada asalnya tata cara ibadah wanita sama dengan laki-laki. Maka sholatnya wanita dengan laki-laki sama atau beda? Pada asalnya sama, kecuali jika ada dalil yang membedakan. Ya, maka ada yang bertanya seperti ini, Pak, wanita kalau sujud itu tangannya membentang ke samping atau dimasukkan di bawah dada? Ya, kan ma'ruf seperti ini ya. Ada yang mengatakan wanita kalau sujud tangannya dikumpulkan sehingga ditaruh di bawah dada. Dan ada yang mengatakan wanita ketika sujud ya sama sebagaimana Nabi SAW sujud, karena panduan sholat itu dari Nabi SAW dan beliau mengatakan wasallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan beliau kalau sujud itu tangannya membentang samping kanan kiri. Ini berlaku kalau jadi imam atau salat sendirian. Kalau jadi makmum ya jangan kayak gini Pak, ngikut tonggone. Kecuali pas pandemi kemarin ya, yang softnya berjarak. Sudah? Contoh yang lain, bagaimana cara duduk wanita ketika sholat? Sama sebagaimana laki-laki. Maka wanita bisa duduk iftirash atau duduk tawarruk, sebagaimana lelaki duduk iftirash atau duduk tawarruk, dan demikian seterusnya. Kalau takbiratul ihram wanita Pak, apakah di depan ataukah di samping lurus pundak atau lurus telinga? Jawabannya sama dengan laki-laki. Karena di sini ada kaidah yang diberikan Nabi SAW. Anda hafalkan kaidah ini. Lihat di halaman 19. Nabi SAW mengatakan, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu saudara kandungnya lelaki. Sehingga apa yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita. Baik. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, di antara perbedaan ibadah wanita dengan lelaki adalah tugas wanita lebih terbatas di dalam rumah, berbeda dengan lelaki yang dominan ibadahnya di luar rumah, seperti sholat jamaah, jumatan, jihad di medan perang, menjadi khatib dalam kegiatan berjamaah kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa adha'at zawjaha
qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan menaati suaminya, maka akan dipersilahkan kepadanya masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis ini dalil bahwa ibadah wanita lebih banyak terbatas di rumah. Amalan wanita untuk bisa mendapatkan surga lebih banyak amalan di rumah. Baik. Syarat untuk bisa masuk surga dari pintu manapun ada berapa amal tadi? 4. Coba sebutkan. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu bagi wanita apakah harus di mall? Tidak. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Di mana tempat berpuasa yang paling nyaman? Di rumah atau di mall? Lebih adem di mana? Berarti rumah Anda ber-AC ya. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Tempat yang paling aman bagi wanita adalah itulah shelter bagi wanita. Sehingga wanita kalau ingin mengamankan diri, hijab sejatinya bukan bajunya tapi rumahnya. Hijab wanita sejatinya adalah rumahnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah kalian. Ini firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 33. Anda diperintahkan untuk lebih banyak di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan tabarruj seperti layaknya wanita jahiliyah di masa silam, yang mereka suka pamer kecantikan, pamer penampilan, sehingga mengundang perhatian banyak lawan jenis. Baik. Yang keempat apa tadi? Mentaati suami. Dan 4 amalan ini tidak harus keluar rumah. Maka ini menunjukkan bahwasanya wanita untuk bisa mendapatkan surga lebih banyak ibadah terbatas di rumah. Monggo ibu mau masuk pintu surga melalui pintu mana silahkan. Masya Allah. Itu kan penghormatan yang luar biasa. Jadikan ini sebagai cita-cita ya. Apa cita-cita Anda? Apa cita-citanya? Dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu komitmen ya, sehingga semoga Anda bisa berbahagia bersama dengan keluarga Anda. Kalau surganya istri lebih tinggi dari suaminya gimana Pak? Ya tidak ada masalah. Nanti suaminya akan diangkat naik sehingga kumpul dengan istrinya. Atau suami surganya lebih tinggi daripada istrinya, maka istrinya diangkat naik sehingga bisa kumpul bersama suaminya. Sebab wanita akan dikumpulkan bersama pasangannya ketika di dunia. Oleh karena itu saya tanya ya, fokus dulu. Kalau suami Anda mau memberikan uang kepada ibunya atau ke bapaknya, kira-kira sebagai istri dukung atau nyegah? Kok rasanya berat? Dukung ya. Tapi suami Anda tidak pernah ngasih uang ke mertuanya, nggak apa-apa. Baik. Semoga ini tidak teori ya. Apa yang Anda ucapkan semoga jadi komitmen. Dukung suami untuk berbakti kepada orang tua. Cemburu nggak istrinya? Tapi rasanya berat ya Pak Ustadz. Terus gimana? Kalau suami ibu masuk surga, surganya tinggi, istrinya ada di mana? Hah? Ikut ya. Karena dia ikut mendukung suaminya berbuat taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, beramal dengan hartanya.
suami saya Pak Ustadz gaji 1,5, infaknya 1 juta. Istrinya dapat berapa? 200.000. Yang 300 dikasihkan ibunya. Gimana kalau kayak gitu? Hah? Gak apa-apa? Kalau nafkahnya kurang, gak boleh. Kenapa gak boleh? Mana yang lebih tinggi, hak istri atau hak ibu? Subhanallah. Istri atau ibu? Kenapa istri? Karena kewajiban. Apa anak tidak wajib memberi nafkah ke ibunya? Coba tanyakan, yang usianya 60 ke atas ada? Usia 60 ke atas, punya anak yang laki-laki, sudah berkeluarga? Punya. Baik, apa harapan ibu yang sudah di usia 60-an ke atas? Ingin diperhatikan oleh anaknya, diberi nafkah oleh anaknya. Coba nanti anda tanyakan ke mereka, kalau misalnya menantu ibu menghalangi anak ibu untuk memberikan uang ke ibu, kira-kira perasaannya kayak apa? Hah? Yang belum punya pengalaman seperti itu, mungkin dia tidak bisa merasakan ya. Paham ya? Nanti barangkali anda diberi oleh Allah usia panjang ya, sampai 300 tahun. Oh enggak mau, sampai 60-an tahun, sehingga punya anak yang memberikan nafkah bagi ibunya misalnya. Di saat menantu anda malah menghalangi, bahkan kadang berantem dengan ibu mertuanya, rasanya gimana? Sakit. Oleh karena itu, dorong suami anda ya untuk berbuat taat kepada orang tuanya, agar nanti anda juga turut mendapatkan manfaatnya di akhirat. Baik, kayaknya mereka sudah nggak betah untuk berlama-lama. Kita akhiri sampai di sini saja. Satu lagi ya, yang ke-8. Satu lagi yang ke-8. Yang ke-8, Salat terbaik bagi wanita. Salat terbaik bagi wanita adalah yang dikerjakan di rumah, meskipun mereka dibolehkan salat di masjid. Dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keinginannya untuk ikut sholat berjamaah bersama beliau. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merespon, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-sholata ma'i wa sholatuki fi baitiki khairun min sholatiki fi hajaratiki fi hujratiki wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjidi qaumiki wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun min sholatiki fi masjidi." Aku tahu bahwa engkau suka sholat bersamaku, namun sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu, dan sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di halaman rumahmu, dan sholatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu, dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Lalu Ummu Humaid menceritakan agar dibuatkan sebuah tempat sholat, yaitu musola di bagian rumahnya yang paling dalam dan paling tersembunyi. Kemudian beliau selalu sholat di sana hingga wafat. Masya Allah, wanita ini ingin sholat di Masjid Nabawi, diimami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai keutamanya tentu sangat besar, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat di dalam rumah lebih afdal baginya. Anda catat itu ya, Ummu Humaid itu pingin sholat di belakang Nabi SAW di Masjid Nabawi. Keutamanya luar biasa. Masjid Nabawi yang ngimami Nabi. Tapi kata Nabi SAW, kamu sholat di dalam kamarmu lebih afdol daripada sholat di sini. Kamu sholat di dalam kamarmu lebih afdol daripada sholatmu di sini. Bahkan beliau ngasih nilai keutamaan yang bertingkat. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini ya, lihat gambar. Rumah orang masa silam itu kurang lebih desainnya kayak gini, terbagi menjadi dua.
yang bagian belakang ini ada tutupnya, ada atapnya. Nah, yang bagian depan ini ditutupi pagar begini, tapi tidak ada atapnya. Ya. Kalau mau lihat gambar aslinya kurang lebih kayak gini. Saya tampilkan ini gambar sketsa rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kayak gimana sih, Pak? Nah, sabar dulu ya. Nah, Masya Allah, harus download dulu. Mohon ditunggu ya. Ya. Alhamdulillah aman ya. Baik. Ini ya. Ini kurang lebih bentuk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi area yang ada temboknya ini, dindingnya ini ada atapnya, nggak kelihatan dari atas. Area ini namanya bait, namanya apa? Al-bait. Kemudian ada area yang cuman ditutupi pagar, ini ya, ditutupi pagar. Pagarnya tinggi, orang berdiri nggak kelihatan. Ini namanya hujroh. Namanya hujroh. Yang ini bait, yang ini hujroh. Jadi bait lebih dalam daripada hujroh. Sudah? Nah, biasanya orang sana punya halaman. Punya halaman. Halaman luar, ini namanya dar. Halaman luar wilayah, satu wilayah itu namanya dar. Sehingga ada dar, di dalam lagi ada hujrah, di dalam hujrah lagi ada bait ya. Maka dalam hadis Ummu Humaid tadi ya, Nabi SAW menyebutkan, salatmu di baitmu, salatuki fi baitiki, salatmu di baitmu lebih afdal daripada salatmu di hujrahmu. Ada bait, ada hujrah. Lebih dalam mana? Bait. Maka makin tersembunyi makin bagus. Sehingga di mana salat wanita yang paling afdal, silahkan cari tempat paling tersembunyi. Tapi jangan di toilet ya. Nah, karena nggak boleh salat di toilet. Lalu ada dar. Dar itu halaman rumah. Sehingga hujrah itu teras, dar itu lebih luar daripada teras. Maka makin masuk ke dalam makin bagus. Oleh karena itu, ibu punya kesempatan. Kalau dulu ada sahabiat yang minta izin salat diimami Nabi SAW, beliau minta, kamu salat di rumah saja, lebih afdal. Anda bisa mendapatkan keutamaan itu. Ya, wallahu alam. Baik, ini menunjukkan bahasanya wanita itu jangan diekspos. Ya. Saya jarang keluar rumah Pak Ustadz. Iya, tapi gambarnya ada di mana-mana, sama saja. Sehingga dia mengekspos dirinya sendiri melalui media sosial. Lebih banyak yang nonton daripada ketika dia keluar rumah. Nah, karena itu rahasiakan diri Anda. Kehormatan wanita adalah ketika dia berada di tempat yang rahasia. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya, Anda mau tidur sini atau pulang? Pulang. Mereka mau pulang. Oh, tanya jawab. Baik, kita bacakan sebagian pertanyaan. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mohon izin kami bacakan. Pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa Ustaz, saya ingin bertanya. Saya seorang janda yang ingin melaksanakan umroh di bulan Januari. Akan tetapi saya tidak bersama mahram.
saya punya anak laki-laki, akan tetapi untuk biaya dan berangkat dengan anak ataupun mahram tidak cukup, Ustaz. Apakah saya tetap harus berangkat umroh? Apabila saya berangkat umroh, apakah tidak diterima, Ustaz? Apabila, saya ulangi ya, mungkin yang online tidak mendengar pertanyaannya. Ketika ada seorang wanita punya anak laki-laki dan dia mau berangkat umroh tanpa mahram, sementara kalau membiayai anak laki-lakinya dananya nggak cukup untuk menemani sebagai mahram, lalu bagaimana? Baik, jika ini umroh yang pertama, kajiannya kan belum selesai ya, kok sudah dimasukkan ke tas itu, mejanya sudah dilipat, bukunya. Atau nggak usah aja, tanya jawab nggak usah ya? Baik, tenang dulu ya. Jadi kalau ini umroh pertama, para ulama masih memberikan toleransi, sebab umroh pertama itu umroh wajib. Ada istilah haji wajib, ada umroh wajib. Haji wajib dan umroh wajib itu yang kapan, Pak? Yang pertama. Haji pertama namanya haji wajib, umroh pertama namanya umroh wajib. Nah, karena dia statusnya amalan wajib, walaupun Anda tidak memiliki mahram, para ulama memberikan toleransi seperti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain. Oleh karena itu kalau ini umrah pertama, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau umrah lebih dari satu, ya ini pelanggaran. Maka sebaiknya jika mau umrah untuk lebih dari yang pertama, tabungannya disiapkan untuk 2 orang, dirinya dan mahramnya, agar nanti bisa bareng-bareng berangkat. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau seorang wanita atau kita sedang umroh, lebih utama sholat di Masjidil Haram atau sholat di kamar hotel, Ustadz? Ya. Ada 2 pertimbangan. Pertimbangan aturan agama, pertimbangan syariat, dan pertimbangan kepuasan jamaah. Kalau Anda berpikir ngapain kalau di sini cuma di hotel saja, maka Anda hanya lebih mempertimbangkan masalah kepuasan perjalanan. Masa cuma di hotel saja, ya mending di Jakarta atau mending di Jogja. Tapi kalau Anda berpikir yang sesuai syariat seperti ini, ya mungkin Anda akan lebih memilih untuk sholat di dalam hotel. Habis itu terus jalan-jalan ke mall, ya sama saja. Kalau sudah komitmen sholat di dalam hotel, ya tidak banyak keluar, ya. Meskipun tidak dilarang ketika Anda berangkat ke masjid. Nabi SAW mengingatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang para wanita yang merupakan hamba-hamba Allah untuk sholat di masjid Allah, sehingga wanita boleh sholat di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Tapi buyutuhunna khairul lahun, kamar mereka lebih baik. Wallahu a'lam. Ada yang mempertimbangkan kayak gini, Pak, sholat di Masjid Nabawi kan dilipatkan berapa? Di Masjid Nabawi 1000. Kalau di Masjidil Haram itu kan besar sekali, Pak, pahalanya, Pak. Itu pelipatan, dan pelipatan dengan kualitas itu beda. Sehingga bisa jadi Anda dikasih pahala 1000 tapi kecil-kecil, dan Anda dikasih pahala gede walaupun 1. Ya, bakso gede 1 dengan bakso kecil-kecil jumlahnya 1000, milih mana? Hah? Maka ketika Anda diberi besar walaupun 1, bisa jadi lebih banyak daripada diberi kecil-kecil jumlahnya banyak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya,
Ustadz, ketika hari Jumat laki-laki tidak ada sholat qobliyah duhur, bagaimana dengan wanita yang sholat duhur di rumah? Apakah tetap melakukan qobliyah duhur? Kemudian jika wanita sholat di rumah, apakah mendapatkan pahala 27 derajat jika sendirian? Apakah harus berjamaah? Apakah harus berjamaah juga agar seperti berjamaah di masjid, Ustaz? Lelaki ketika Jumatan tidak melakukan qobliyah duhur karena dia tidak sedang sholat duhur, ya. Dan tidak ada qobliyah Jumat. Kenapa tidak ada qobliyah Jumat? Karena begitu khatib naik mimbar, maka sudah tidak ada sholat sunnah kecuali yang mau tahiyatul masjid, gitu ya. Sehingga seluruh makmum fokus mendengarkan khutbah. Oleh karena itu tidak disyariatkan adanya qobliyah Jumatan. Karena nggak ada waktunya. Waktunya kapan qobliyah Jumatan? Kan tidak ada. Kemudian yang kedua, apabila wanita tidak Jumatan, lalu dia sholat di rumah, wanita Jumatan boleh nggak? Boleh nggak wanita Jumatan? Boleh. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, wanita Jumatan. Apabila wanita tidak Jumatan dan dia sholat duhur di rumah, maka berlaku aturan duhur, sehingga ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ya, sebagaimana sholat duhur. Sholatnya 2 atau 4? Kenapa 4? Karena dia sholat duhur, bukan sholat Jumat. Sudah? Lalu kalau dia sholat di rumah, gimana caranya biar bisa mendapatkan pelipatan 27 derajat? Kerjakan dengan jamaah. Sama siapa, Pak? Sama putrinya, sama saudarinya, bisa juga sama tetangganya, sehingga nanti manggil tetangganya, monggo sholat di rumah saya, jamaah sama saya berdua, selesai sholat balik ke rumah masing-masing. Ya, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dalam hal ini Anda tetap bisa mendapatkan pelipatan 27 dengan berjamaah bersama orang di sekitar rumah. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Oh ya, silakan. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, haid atau darah sudah berhenti beberapa hari, 1 sampai 2 hari, tetapi ketika dicek pakai tisu ternyata masih ada darah, itu bagaimana Ustaz? Dan ketika dicek pakai alat KB keluar darah sehari atau 2 hari, apakah sholat ataukah tidak Ustaz? Pernah satu ketika ada seorang wanita yang membawa keranjang berisi kapas. Nah, kapasnya ini masih ada lendir-lendir kuning. Ada lendir kuning, ada lendir kecoklatan, ditunjukkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sudah keluar seperti ini, apakah sudah boleh sholat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, la ta'jalin hatta tarayinnal qassatal bayda. Jangan buru-buru sholat sampai kamu melihat al-qassah al-bayda. Makna qassatul bayda itu ada 2. Pertama adalah lendir bening, bukan putih ya, bening yang keluar di penghujung haid. Kalau sudah keluar lendir bening, berarti itu tanda suci. Tapi tidak semua wanita mengalami itu. Maka cara yang kedua, makna qassatul bayda adalah kapas tidak meninggalkan apapun ketika diusapkan di area keluar haid, sehingga dia jadi qassah. Qassah itu artinya kapas, al bayda putih. Kapasnya tetap putih. Sehingga ketika dicek sudah tidak ada cairan apapun yang nempel, berarti dia sudah putus. Maka selanjutnya silahkan mandi. Nanti setelah putus kok keluar apapun cairannya selain darah ya, misalnya warna kuning, coklat, biru, ungu, karena dia keturunan keraton ya. Maka tidak perlu digubris, karena yang seperti ini bukan haid. Sehingga haid itu darah. Saya ulangi lagi ya, haid itu darah. Kalau yang keluar bukan darah, maka jika dia tidak nyambung dengan haid, statusnya bukan haid. Itu caranya ya. Berarti kalau tadi gimana itu? Masih ada darah nyambung dengan darah sebelumnya. Biasanya kan kayak gini ya.
orang mengalami haid itu kurang lebih kurvanya seperti ini. Awalnya sedikit, kemudian jadi banyak, kemudian begini, nah long tail. Ada ekor panjang, nggak putus-putus kayak gini ya. Tapi ini darahnya sudah mulai pucat, kemudian mulai kekuningan, begitu kan? Tapi panjang ya. Nah, panjang ini batas maksimalnya 15 hari. Kalau nyambung terus, ya. Dia hanya keluar merah pekat di sekitar area ini. Begitu sudah mulai masuk ke sekian hari, sudah mulai memucat dan seterusnya, sampai long tailnya itu panjang sekali. Nah, itu maksimal 15 hari. Kalau keluar kekuningan yang disebut dengan sufroh atau keruh yang disebut dengan kudroh. Keruh itu kayak apa, Pak? Kayak air bercampur tanah. Nah, ya budak. Nah, seperti itu. Kalau nyambung dengan haid, ini nyambung ya. Selama ini nyambung, maka dia terhitung haid. Tapi kalau putus, misalnya sebelum 15 hari putus, bersih. Nah, di sini putus 10 hari putus. Nah, karena dia sudah putus di 10 hari, nanti kalau keluar lagi, di sini tiba-tiba keluar lagi. Tapi ini kuning, maka gimana? Bukan haid. Karena apa? Sudah putus. Nah, seperti ini. Ustadz ngerti dari mana? Setelah nikah saya ngerti. Nah, dulu cuman baca teori begitu nikah. Oh, kayak inilah yang dimaksud teori dulu ya. Nah, selanjutnya. Baik, Ustadz Afwan bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita berumroh dengan cara menggunakan travel tapi menggunakan sistem cicilan bank syariah dan berbunga yang tinggi, Ustaz? Dan bagaimana cara menyampaikan dengan baik kepada seseorang tanpa merasa mengurai terkait umroh tersebut? Berarti yang berkasus bukan yang bertanya. Beliau bertanya tentang kasus orang lain. Jadi apalah manfaatnya orang memaksakan diri untuk melakukan ibadah tapi dengan cara maksiat? Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah menyampaikan, ini penting ya, apa yang dibaca orang ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Rasulullah SAW menyebutkan, ada orang yang haji atau umrah, di saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah, la labbaika wala sa'daik, gak ada labbaik untuk kamu. Itu ibarat tamu tapi ditolak. Fisiknya ada di sana, tapi Allah tidak menerima tamu ini. Kenapa? Kau datang dengan harta yang haram, kau awali ibadahmu dengan cara maksiat. Maka tolong sampaikan kepada mereka yang talangan itu, ya, baik talangan haji, talangan umroh dan seterusnya dengan skema ribawi. Kasihani dirimu, capek, keluar uang, keluar waktu, tenaga, dan semuanya kau harus pisah dengan keluarga, tapi nggak dapat apa-apa. Mau datang sebagai tamu Allah, maka sucikan dirimu dari dosa dengan hindari semua cara maksiat ketika mau berangkat haji atau umrah. Makanya tolong ya, untuk haji-haji yang pakai visa ngawur itu, ada visa amil, ada visa multiple visa ziarah, visa yang bukan visa haji, kan banyak ya. Itu jadi kasus karena mereka nggak dapat masyair, akhirnya kadang nebeng di tempat orang, ikut makan sama orang, akhirnya jatah makanan yang haji reguler kurang, terlantar, kendaraannya dipakai oleh orang lain. Sebab yang penyusup ini banyak sekali, dan itu jumlahnya jutaan. Penyusup haji itu jumlahnya jutaan. Sudahlah, nggak usah nekat untuk memaksakan diri dengan melakukan yang terlarang. Kalau memang belum mampu,
dengan cara yang normal. Ikuti saja cara yang normal. Saya belum mampu, ya tunggu sampai kau mampu. Baik dari sisi biaya maupun waktu. Pengen cepat tapi nggak normal, jangan. Karena kau belum mampu dari sisi waktu. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Nah, gimana? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas di sini bermanfaat. Sekarang sudah jam 11 kurang 6 menit. Ya. Waktu 6 menit Anda bisa gunakan untuk belanja di ANB Store. Oh, mohon maaf, ini iklan tipis boleh nggak? Nggak boleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.